Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia per 13 Mei 2026 menunjukkan bahwa harga beras dan berbagai bahan pangan lain mengalami kenaikan signifikan di banyak daerah. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan pada sisi pasokan dan distribusi di pasar domestik. Ketika pasokan tidak stabil dan distribusi terganggu, harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Penyebab utama kenaikan harga pangan ini berasal dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Cuaca menjadi pemicu awal. Perubahan pola musim menyebabkan gagal panen pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah. Produksi yang menurun drastis membuat pasokan di pasar berkurang. Akibatnya, harga melonjak tajam, terutama pada pertengahan 2026. Di sisi lain, kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi untuk beras, termasuk beras program SPHP. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya pupuk, distribusi dan operasional petani sejak 2024. Penyesuaian tersebut menjaga keberlanjutan produksi, namun di sisi lain, kebijakan ini ikut mendorong harga jual di tingkat konsumen. Kenaikan harga pangan ini tentu memicu dampak yang serius terhadap masyarakat, terutama petani. Dampak kenaikan harga pangan yakni yang pertama, menurunnya ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Terganggunya proses produksi pangan akibat kenaikan harga pupuk, perubahan iklim serta risiko gagal panen menyebabkan penurunan hasil pertanian dan terbatasnya ketersediaan bahan pangan. Kondisi tersebut turut berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok serta menurunnya tingkat kesejahteraan petani akibat tingginya biaya produksi. Kemudian selanjutnya ketidakstabilan harga dan distribusi pangan. Terhambatnya proses distribusi pangan, seperti tingginya biaya transportasi dan terganggunya rantai pasokan, menyebabkan distribusi bahan pangan menjadi tidak merata di berbagai wilayah. Dampak dari kondisi tersebut adalah terjadinya ketidakstabilan harga pangan, serta meningkatnya kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dampak kenaikan harga pangan selanjutnya yakni menurunnya daya beli masyarakat. Ketidakseimbangan antara tingginya tingkat permintaan dan terbatasnya ketersediaan pangan menyebabkan terjadinya inflasi pangan yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut turut meningkatkan tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Adapun solusi terhadap masalah kenaikan harga pangan ini dalam sudut pandang agribisnis berkelanjutan yakni yang pertama, blockchain traceability untuk rantai pasok pangan. Inovasi ini menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat seluruh perjalanan produk pangan. Data mulai dari produksi, panen, distribusi, hingga sampai ke konsumen tersimpan dalam sistem yang tidak bisa diubah. Cara kerja dari inovasi agribisnis berkelanjutan ini yakni setiap tahap diberi kode digital. Petani akan mencatat waktu tanam, penggunaan pupuk, dan hasil panen. Distributor mencatat proses pengiriman, dan data ini bisa diakses melalui QR Code pada kemasan produk. Inovasi agribisnis berkelanjutan ini juga berdampak nyata, yakni transparansi akan meningkat. Konsumen akan tahu asal produk dan kualitasnya, sehingga risiko kecurangan seperti pencampuran produk atau manipulasi kualitas bisa ditekan. Produk dengan kualitas terjamin bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga distribusi menjadi lebih efisien karena alur barang jelas. Tidak akan ada penumpukan atau permainan harga di tengah rantai pasok. Pasokan lebih terkontrol sehingga harga lebih stabil. Kemudian yang kedua ada digital supply chain, yang dimana digital supply chain adalah sistem rantai pasok pangan yang menggunakan teknologi digital untuk memantau produksi, stok, dan distribusi secara real-time. Cara kerja dari inovasi agribisnis berkelanjutan ini ialah dengan cara data akan dikumpulkan dari petani, gudang, dan pasar melalui aplikasi atau sensor.
Sistem ini akan membaca kondisi pasokan dan permintaan di tiap wilayah. Jika ada kelebihan atau kekurangan, distribusi langsung diarahkan ke lokasi yang membutuhkan, sehingga semua pelaku bisa melihat data dalam satu platform. Inovasi agribisnis berkelanjutan ini memiliki dampak yang nyata, yakni distribusi lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga produk tidak menumpuk di satu daerah dan kehilangan hasil berkurang. Harga juga lebih stabil karena pasokan merata. Informasi harga lebih transparan bagi petani dan pedagang. Inovasi agribisnis berkelanjutan ini sudah diterapkan oleh berbagai startup agritech di Indonesia seperti Taniho dan Efisher, yang dimana ini didukung oleh laporan FAO tentang digital agriculture. Kemudian selanjutnya ada stabilisasi harga pangan berbasis cadangan dan distribusi digital terintegrasi. Sistem ini adalah pengelolaan stok pangan yang dikombinasikan dengan distribusi berbasis teknologi untuk menjaga harga tetap stabil di pasar. Cara kerja inovasi ini ialah cadangan pangan disimpan di gudang strategis. Platform digital memantau harga dan stok di berbagai wilayah. Saat harga naik atau terjadi kelangkaan, stok langsung disalurkan ke daerah tersebut, sehingga distribusi dilakukan cepat berdasarkan data real-time. Inovasi agribisnis ini berdampak nyata, yakni lonjakan harga bisa ditekan, pasokan tetap tersedia, sehingga